Ya, aksi perundungan yang makin marak isu ini bukan kali pertama kami angkat. Artinya dalam beberapa waktu bahwa isu ini juga masih menjadi perhatian kita semua. Dan dengan beragam atau dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, beragam modus juga dilakukan dalam isu-isu perundungan ini. Nah, kita akan bahas lebih lengkap lagi pagi hari ini dengan beberapa narasumber di Apa Kabar Indonesia Pagi yang sudah hadir di studio. Ini ada Sumardiansyah Perdana Kusuma, mewakili PB PGRI. Selamat pagi, Pak Rian. Ya, selamat pagi. Kemudian ada Mbak Ajeng Raffiando, ini psikolog. Pagi, Mbak Ajeng. Pagi, Mas Bayu. Bergabung bersama kami secara online juga ada Pak Nahar, ini Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian PPPA. Pagi, Pak Nahar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nahar. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, dan satu lagi ada Pak Ari Hermawan, Kepala Puskesmas Saptosari dari Gunung Kidul DIY. Selamat pagi, Pak Ari. Pak Ari, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Mas Bayu. Pagi semuanya. Oke, saya ke Pak Nahar terlebih dahulu. Pak Nahar, saat ini kan juga Pak Nahar kalau tidak salah sedang melaksanakan rakor gitu ya, tentang perlindungan anak gitu. Nah, dengan rentetan peristiwa, Pak, yang terjadi, mungkin tidak hanya sekarang tapi beberapa waktu yang lalu, apa rumusan atau setidaknya cara pandang dari kementerian, dari pemerintah itu untuk memutus gitu ya rantai kekerasan, perundungan atau bullying terhadap anak ini, Pak? Iya, terima kasih. Pertama tentu kita merujuk ke konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap anak itu berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Nah, begitu kita bicara soal perundungan atau kekerasan, tentu kami melihat bahwa sumber dari persoalan ini adalah soal kekerasan. Misalnya begini. Jadi ketika anak hidup, tumbuh, kembang, lalu kemudian dalam tumbuh kembangnya dia dikenalkan dengan misalnya kebiasaan dibentak, dipukul, diabaikan gitu ya. Bahkan nanti dalam perkembangannya misalnya sekolah, anak tidak misalnya berada di lingkungan rumahnya karena misalnya kedua orang tuanya sibuk masing-masing, anak ditempatkan di tempat kos, lalu kemudian bergaul dengan teman-temannya, lalu kemudian dia mendapatkan pengalaman baru, dan ini kemudian memicu berbagai persoalan yang kemudian dihadapi oleh anak-anak, dan ini kemudian ada praktek-praktek di mana satu anak menunjukkan kuasanya misalnya ya, lalu kemudian membuli yang lain, maka ini kemudian muncul di setting-setting satuan pendidikan. Nah, banyaknya kasus-kasus seperti ini kemudian berkontribusi terhadap kasus-kasus kekerasan yang kemudian muncul. Jadi ada dari pemicunya itu satu dari misalnya dari pola asuh, lalu kemudian juga dari perkembangan teknologi, lalu kemudian juga pengaruh-pengaruh teman sebaya yang kemudian dari data yang ada tentu kasus-kasus itu muncul, dan bahkan dari data yang ada di sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, angka pengaduannya itu setiap tahun mengalami kenaikan, dan ini tentu menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama, sehingga pemerintah sendiri memiliki strategi penghapusan kekerasan terhadap anak gitu ya, melalui Perpres 101 tahun 2000. Sebelum pada strategi ya, saya mau ke Pak Mas Rian dulu ya, Mas Rian. Oh, tadi Pak Nahar kan ada highlightnya adalah soal pola asuh gitu. Pola asuh bisa di rumah dan juga di sekolah gitu. Nah, kadang-kadang mungkin gitu ketika melihat
video-video yang viral, ada kekerasan di sekolah, pertanyaan yang keluar adalah gurunya kemana? Kok nggak lihat begitu Ya, loh? pengawasan gitu. dan lain-lain. Artinya kan ada pola asuh juga di sekolah yang menjadi concern gitu. Gimana Mas Rian? Ya, jadi memang kalau kita merujuk kepada data nasional, sepanjang tahun 2023 terjadi 136 tindak kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan atau di sekolah. Dan itu meningkat? Itu yang tercatat dan terlihat ke publik. Sampai 2024 ini di bulan Maret, setidaknya kita menemukan 3 kasus yang viral, trending topik yang melibatkan sekolah swasta favorit di Jakarta. Ya. Dari mulai TK, SMP, bahkan SMA. Ya. Nah, itu problematika. Pertanyaannya, di mana posisi guru ketika bullying ini terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan? Yang pertama yang harus dipahami adalah apabila bullying terjadi di jam sekolah, kemudian dalam pengawasan guru, maka memang sekolah harus mengambil peran di dalamnya. Namun pertanyaannya, di mana posisi orang tua ketika bullying itu terjadi justru di luar jam sekolah, di luar waktu sekolah, dan di luar area sekolah. Nah, secara peraturan pemerintah sebetulnya sudah menerbitkan Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di dalam satuan pendidikan. Sehingga sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana sekolah memperkuat dirinya dalam area pembelajaran, dalam situasi lingkungan sekolah dan di jam sekolah. Orang tua itu juga melakukan pengawasan apabila situasinya itu ada di dalam lingkungan keluarga, termasuk peran masyarakat, karena anak itu bukan hanya ada di dalam lingkungan keluarga, bukan hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi dia juga bertemu dengan masyarakat. Ya, oke. Kalau kemudian kita bahas satu persatu untuk yang berada di lingkungan sekolah, artinya pengawasan, pengasuhan juga dari para guru ini kan juga penting. Seperti apa yang disoroti kemudian untuk kemudian bisa memutus hal ini? Ya, memang yang paling pertama adalah bagaimana guru diberikan pemahaman dan keterampilan secara psikologi. Sebab pada titik tertentu pendidikan itu bukan hanya membangun pikiran, tapi menyentuh jiwa. Nah, sentuhan terhadap jiwa ini kaitannya dengan program pendidikan karakter. Artinya kita ingin mengembalikan bahwasanya fungsi pendidikan yang utama bukan hanya sebatas transfer pengetahuan, tapi membentuk perilaku. Apa sih yang dilihat dalam proses pendidikan di sekolah? Ya, keteladanan guru yang terlihat dan tampak dan itu bersifat organik tumbuh di satuan pendidikan. Dan selebihnya ya program-program yang menyasar keberpihakan kepada murid. Dan juga bagaimana sekolah-sekolah itu bisa membentuk yang namanya Satgas anti perundungan. Itu yang belum maksimal ya, sesuai dengan amanat Permendikbud 46 tahun 2023. Dan ini yang rasanya belum maksimal. Sebab dari data nasional, dari seluruh provinsi, kabupaten kota, dan ribuan sekolah, menurut Kemendikbudristek itu baru 62,sekian% yang sudah membentuk Satgas tindak pidana ataupun tindak pencegahan dan juga penanganan terhadap kekerasan di satuan pendidikan. Artinya tim ini belum bekerja dan undang-undang itu memang harus segera disosialisasikan supaya ada sistematika yang runut dan jelas by design untuk penanganan, dan itu harus preventif, bersifat pencegah. Kalau kita bicara soal perundungan dan juga bullying begitu ya. Ini kan yang kita pahami biasanya adalah ada kegiatan aktif yang dilakukan satu orang terhadap orang lain. Nah, ada ini kasus yang menarik juga. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di wilayah Yogyakarta. Ya. Justru para murid ini menyakiti dirinya sendiri. Ya. Kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.